Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nodia Ariska dari kelas Hukum Tata Negara Siasah 5B Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan sedikit mereview tentang mata kuliah hukum dan administrasi pemerintahan daerah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahyi Sofyan, MSI, dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY, MH. Langsung saja, tanpa banyak kata, saya akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu yang pertama mengenai upaya pemekaran daerah Kabupaten Bandung Timur. Jadi awal mula wacana pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur ini direncanakan pada tahun 2003 oleh sejumlah tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Timur itu. Dan hal tersebut dipicu oleh karena tidak meratanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berpusat di Soreang atau Banjaran dan sekitarnya. Nah, selain itu, adapun alasan lainnya karena akses pelayanan yang amat minim bagi masyarakat di kawasan Bandung Timur ini. Nah, dan untuk segala urusan administrasi itu harus dilakukan pokoknya terpusat di Soreang gitu. Nah, semua proses ini terus bergulir, dan rencana pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 ini memiliki dua pilihan wilayah, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Timur. Namun pemerintahan Kabupaten Bandung ini lebih memprioritaskan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat yang baru terrealisasi pada 2 Januari 2007. Nah, padahal kajian mengenai pemekaran Kabupaten Bandung Timur ini sudah berlangsung lama dan bahkan lebih dahulu sebelum ada pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Kemudian pada tahun 2007, Kabupaten Bandung ini memekarkan wilayah yang bernama Kabupaten Bandung Barat. Dan segala prosesnya itu dilewati untuk memenuhi persyaratan yang untuk menjadi daerah otonom baru. Dalam kurun waktu 2 tahun setelah pemekaran, Kabupaten Bandung ini sudah mengantongi tiga penghargaan, yaitu yang pertama ada Bupati terbaik dalam bidang pembinaan peternakan itu pada tahun 2009. Kemudian ada penghargaan untuk Bupati terbaik dalam bidang pembinaan perikanan tahun 2009 juga, dan pembinaan terbaik keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada Bupati juga pada tahun 2009. Dan hal tersebut juga yang mendorong wilayah-wilayah lain di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung ini, untuk bisa mendorong masyarakat untuk membuat aspirasi pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur. Nah, adapun dasar hukum dari pemekaran ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemekaran pemerintahan daerah. Nah, selain itu kemudian ada karena selain itu juga terjadi pro dan kontra yang muncul akibat dari proses pemekaran di Bandung Timur ini. Dari anggota DPR RI dan PDIP, yaitu Bapak Yadi Sri Mulyadi, ini juga menjelaskan bahwa Bandung Timur ini jadi dimekarkan. Jika Bandung Timur jadi dimekarkan, maka akan ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, dia berasal dari Dapil Bandung ini menegaskan bahwa kebutuhan akan Kabupaten Bandung Timur ini harus sesuai prioritasnya. Mantan Wabub Bandung ini menjelaskan bahwa untuk mensukseskan Bandung Timur, pemahaman semua desa itu harus menyatu. Nah, kritik tentang pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur ini dikemukakan oleh pakar hukum tata negara Unpad, itu Indra Perwira, dalam sebuah talk show-nya di Radio PRFM pada tanggal 16 Mei 2017. Beliau juga mengatakan bahwa pemekaran daerah Bandung Timur ini bukan solusi yang tepat. Nah, untuk membangun infrastruktur publik secara proporsional dan konsisten di wilayah timur itu lebih tepat dilakukan ketimbang melakukan pemekaran gitu. Meski pemekaran daerah ini dilakukan
masyarakat tidak akan bisa langsung merasakan pemerintahan baru. Pada 2 tahun pertama, daerah baru ini akan dibiayai pemerintahan induk hingga mandiri. Selain itu, 5 hingga 7 tahun ke depan, daerah baru akan lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk pemerintahannya. Nah, selanjutnya itu materi yang kedua mengenai upaya pemekaran daerah Garut Selatan. Untuk pemekaran daerah Garut Selatan ini sebenarnya diwacanakan secara historis ya, berkembang sejak tahun 1975. Kristalisasi pembentukannya mengerucut pada tahun 2005 atas inisiatif Forum Aliansi Masyarakat Garut Selatan dan Forum Pengembangan Garut Selatan. Nah, pada masa kepemimpinan Bupati Garut itu Bapak Agus Supriyadi, diselenggarakan Rembuk Masyarakat Garut Selatan di Dopo Kabupaten Garut. 3 keputusan yang dihasilkan yaitu segera dibentuk Kabupaten Garut Selatan dan dibentuk Presidium Masyarakat dan mengamanatkan Presidium memperjuangkan pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Dan pada tahun 2007 atas usulan Presidium Eksekutif dan Legislatif mengakomodasi pembentukan Kabupaten Garut Selatan dan sesuai juga dengan PP nomor 78 tahun 2008 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah sebagai pengganti PP nomor 127 tahun 2000. Kemudian selain itu diadakannya pertemuan antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonom Baru dan delegasi berbagai kabupaten atau kota calon pemekaran se-Indonesia di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 24 September 2018 lalu. Sontak membuat wacana pemekaran Kabupaten Garut Selatan ini kembali ramai diperbincangkan. Dalam kajian dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, setidaknya itu dibutuhkan dana senilai kurang lebih 200 miliar ya bagi pemekaran sebuah kabupaten atau kota. Nah, sedangkan saat ini wilayah yang menginginkan pemekaran itu ada sejumlah 173 usulan, meliputi 16 provinsi dan 157 kabupaten atau kota. Artinya kan dibutuhkan dana puluhan triliun ya agar seluruh usulan pemekaran tersebut bisa dikabulkan. Dan tanpa menafikan upaya para pihak ya untuk terus memperjuangkan pemekaran Garut Selatan ini, bagi saya ya memastikan bahwa kita akan siap kalau pemekaran itu terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Sebab tanpa kepastian atau kesiapan tersebut bukan tidak mungkin bahwa daerah otonom Garut Selatan yang telah ada ini justru akan mengikuti jejak para pendahulunya, yakni daerah baru yang alih-alih menjadi daerah maju nanti malah justru menjadi daerah miskin baru yang 90% anggaran pendapatan dan belanja daerahnya itu bergantung pada pemerintahan pusat gitu. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai upaya pemekaran daerah Sukabumi Utara. Ada beberapa perspektif yang melandasi gagasan pemekaran Kabupaten Sukabumi ini. Yang pertama itu predikat sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Jawa Barat. Bagi Sukabumi adalah suatu permasalahan yang telah lama muncul ya. Ketertinggalan ini bisa kita lihat dari ketimpangan pemerataan pembangunan yang terjadi antara wilayah utara dan selatan. Ketimpangan itu bisa juga dilihat dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, sarana infrastruktur, dan selainnya. Yang kedua itu sebagai bagian dari negara Republik Indonesia, Kabupaten Sukabumi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga itu juga keinginan kuat untuk dilakukannya pemekaran itu didukung pula oleh dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Barat nomor 31 tahun 1990 tentang pola induk pengembangan wilayah provinsi
dat di 1 Jawa Barat dalam jangka panjang. Dalam SK tersebut, Kabupaten Sukabumi direkomendasikan untuk dimekarkan menjadi 2 kabupaten. Nah, jadi hal ini yang menjadi faktor munculnya gagasan dan desakan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk dilakukannya pemekaran wilayah. Dan juga dari beberapa masukan yang bergulir seperti dari pembentukan Kabupaten Jampang, kemudian pembentukan Cicurug Raya, dan juga pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara, P2KS, MAPP, dan pada hakikatnya gagasan dan desakan tersebut merupakan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan, dan saat itu juga mengacu kepada Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintahan nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan, pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Untuk materi keempat yaitu mengenai otonom khusus daerah istimewa Yogyakarta. Untuk daerah istimewa Yogyakarta ini, perumusan regulasinya mengenai keistimewaan ini semakin mendesak dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tentang pengisian jabatan gubernur yang masih melahirkan kontroversi karena tidak memiliki kejelasan aturan. Dan ada pengaturan mengenai substansi keistimewaan masih belum terumuskan ya secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 beserta regulasi-regulasi lain yang mengikutinya, yaitu yakni status keistimewaan Yogyakarta ini lebih pada label ketimbang substansi. Kemudian ada perkembangan politik Indonesia pada aras nasional menunjukkan masih tersendat-sendatnya proses reformasi. Nah, pengalaman juga membuktikan bahwa Yogyakarta telah memainkan peran strategis sebagai sumber inspirasi bagi penguatan keindonesiaan. Karenanya, sebuah penegasan kembali mengenai keistimewaan Yogyakarta akan memfasilitasi kembalinya peran sejarah Yogyakarta sebagai sumber inspirasi untuk menjawab persoalan-persoalan strategis bangsa, terutama yang terkait dengan masalah keindonesiaan, di mana kemajemukan sebagai berkah sedang mengalami kemerosotan. Itu menjadi persoalan di berbagai daerah. Nah, selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat juga beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan mengenai rasionalitas atau relevansi pemberian status keistimewaan. Yaitu yang pertama, alasan filosofis pilihan sadar untuk menjadi bagian Indonesia merupakan refleksi kesultanan, pakualaman dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan kebinekaan dan keikaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua itu ada alasan kesejahteraan politis. Daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki sejarah yang khas dalam dirinya sendiri, yang sekaligus itu merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Dan yang ketiga ada alasan yuridis. Amanat dari Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan dan amanat Sri Paduka Kanjeng Gusti Panggera Adipati Aryo Paku Alam dapat dideskripsikan sebagai novum atau hukum yang menyatukan bahwa status Yogyakarta ini telah mengalami perubahan dari sebuah daerah Zelfbesturende that's happen atau daerah Swapraja menjadi sebuah daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial NKRI. Dan yang keempat ada alasan sosio-psikologis. Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, Yogyakarta bisa dipastikan akan terus mengalami perubahan sosial yang sangat dramatis. Dan yang terakhir ada alasan akademis. Komparatif pemberian otonomi yang berbeda atas suatu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemukan dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Selanjutnya itu materi yang kelima mengenai otonomi khusus Nanggro Aceh Darussalam.
Untuk otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam ini dimulai dari adanya kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka yang merupakan langkah awal adanya desentralisasi asimetris pada Provinsi Aceh, yang mana perjanjian tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Provinsi Aceh memiliki kekhususan melalui konsep desentralisasi asimetris, namun masih berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk penyerahan otonom khusus dan penggantian nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Nah, lahirnya undang-undang ini dilatar belakangi setidaknya oleh dua fenomena ya. Yang satu itu terdapat di Aceh dan satu lagi di tingkat nasional. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan konflik Aceh yang ditimbulkan akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976. Nah, sedangkan yang kedua itu berkaitan dengan reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian untuk reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa itu telah memaksa pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan tentang desentralisasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan pemerintahan daerah. Sedangkan konflik Aceh yang berlangsung berlarut-larut telah mendorong sebagian anggota DPR untuk mengajukan usul inisiatif yang lantas melahirkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Nah, melalui undang-undang ini, pemerintah pusat mengakui keistimewaan Aceh yang telah lama disandang oleh Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu sejak tahun 1959. Nah, karena undang-undang ini dirasakan belum cukup mengakomodir tuntutan daerah, Sidang Umum MPR tahun 1999 melalui ketetapan MPR nomor 6 tahun 1999 mengamanatkan antara lain pemberian otonom khusus kepada Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya sidang tahun MPR tahun 2000 melalui ketetapan MPR kembali direkomendasikan agar undang-undang tentang otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001. Dan atas perubahan yang relatif drastis ini, sebagian anggota DPR kembali mengajukan usulan yang mengenai Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2001 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2001. Yang keempat ini ada otonomi khusus daerah Papua. Nah, untuk otonomi khusus daerah Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Dan pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan dan mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat dan mendukung terwujudnya penegakan hukum. Adapun juga pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya itu ditujukan untuk menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi masyarakat Papua dalam rangka mewujudkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia. Dan dalam bidang keuangan daerah juga kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua itu terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus adalah berupa adanya pos penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang
besarnya setara dengan 2% dari plafon dana alokasi umum nasional. Nah, itu selama 25 tahun yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta pos dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu mengenai otonomi khusus DKI Jakarta. Untuk otonomi khusus daerah Jakarta ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pemerintahan Jakarta ya. Jadi pengaturan tentang Jakarta ini justru muncul di dalam Konstitusi RIS 1949 pasal 50 ayat 1 yang antara lainnya menetapkan bahwa pemerintahan atas distrik daerah-daerah yang di luar lingkungan daerah sesuatu daerah Republik Indonesia Serikat menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang federal. Nah, sesuai dengan ketentuan ini, pemerintah RIS menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950. Nah, untuk penjelasan dalam TLN Nomor 15 yang dinamakan Undang-Undang Pemerintahan Jakarta Raya. Undang-Undang Darurat ini mengatur hal ihwat pemerintah atas Ibu Kota Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi RIS tersebut. Dalam Undang-Undang Federal itu sekaligus diatur juga kedudukan Kota Jakarta sebagai suatu daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Dan Jakarta ini merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta ini merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Dan rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta ini meliputi 4 struktur ruang, yaitu ada sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, dan sistem prasarana sumber daya air, dan sistem jaringan utilitas perkotaan. Baiklah, cukup sekian materi dari mata kuliah hukum dan administrasi pemerintahan daerah yang dapat saya review. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.